Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Pestbuster dimanapun Anda berada. Kali ini saya ada di wilayah Pangalengan, terkenal dengan produksi kentang. Dan kali ini saya sedang di salah satu penangkar kentang, penangkar bibit kentang, yaitu Kang Sugih. Ini Kang Sugih. Kita boleh ya berbincang-bincang ya? Boleh. Nah, kita mau nanya, Kang Sugih sudah berapa lama menggeluti usaha penangkar kentang? Dari 2019 Pak lah. Dari 2019. Ya, 4 tahunan. Selama dari 2019 sampai sekarang 2023, tentu banyak suka dan dukanya. Pasti. Nah, saya ingin tanyakan, lebih banyak sukanya apa dukanya? Banyak dukanya Pak. Nah, itu banyak dukanya dari sisi apa? Apakah dari sisi kegagalan atau dari apa? Ya, kegagalan terutama di penanganan hama, perawatan. Ya. Nah, dalam penanganan hama dan penyakit, mungkin di sini apakah sama dengan wilayah lain? Hamanya sama aja atau di sini sudah resisten atau bagaimana? Sama aja Pak hama. Sama, ketahanan atau kekebalannya gimana? Sama Pak. Sama kebal. Sama kebalnya. Oke teman-teman, ini Kang Sugih ini belum lama berpartner dengan Pestbuster. Kita tanya aja seberapa jauh pengalaman Kang Sugih ini bermitra dengan Pestbuster. Kang Sugih selama atau sebelum mengenal Pestbuster itu bagaimana perlakuan para penangkar bibit dalam penanganan hama dan Penanganan untuk penyemprotan kita selalu limit antara fungisida sama insek. Ternyata hama banyak. Lodo tuh apa? Lodo tuh kita lodo atau apa ya namanya? Busuk daun, busuk batang. Tetap itu masih ada. tetap banyak. Ya, alhamdulillah lah pas begitu ada bimbingan binaan dari Agrosit, terutama untuk obat-obatannya, sambil dibimbing alhamdulillah ada perubahan lah. Oh, ada perubahan. Nah, itu berarti petani di sekitar sini terbiasa dengan mencampur-campur obat, apa aja dicampur-campur gitu ya? Iya. Jadi fungisida tepung masuk, kalsium masuk, insek masuk gitu. Iya. Dan itu hasilnya ternyata masih tetap aja. Masih tetap terserang penyakit, terserang hama gitu Iya. ya. Nah, teman-teman di sini saya beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan ke belakang, saya coba mengenalkan sistem penyemprotan Senin Kemis. Nah, Senin Kamis ini bukan berarti puasa ya teman-teman ya. Nah, ini Senin Kamis ini adalah mencoba untuk memisahkan antara penyemprotan fungisida dengan penyemprotan insektisida. Nah, bagaimana pengalaman Kang Sugih setelah melakukan penyemprotan yang terpisah antara insek dengan fungi? Serasa enjoy Pak, jadi enak. Kita teratur untuk penyemprotan, misalkan hari Senin fungisida, hari Kamis insek. Oh, insek. Padahal Padahal kalau sebelumnya tetap seminggu 2 kali ya? malah Tetap seminggu 2 kali. Iya, seminggu 2 kali, kadang 2 hari sekali. Oh, malah 2 hari sekali kebiasaan karena di sini penyemprotan itu 2 hari sekali. Nah, cuman kita coba kenalkan, kita tidak bermaksud mengajari, Kang Sugih ya. Iya. Cuma hanya mengenalkan, kita belajar sama-sama, mencoba untuk memisahkan antara insektisida dengan fungisida. Perlu teman-teman ketahui, ketika kita menyemprotkan
fungisida, bila pH larutannya 6,5, maka fungisida itu akan bekerja secara maksimal di angka 95%. Begitupun sebaliknya dengan insektisida yang satuannya EC, WSC, SC gitu ya, itu akan bekerja maksimal apabila pH larutannya di angka 4,5. Nah, ini bertolak belakang Kak Sugi kan ya? Nah, kita coba pisahkan dan ternyata hasilnya menurut pengalaman dari Kang Sugi sendiri, ketika kita menyemprotkan insek dan fungi terpisah, insek ini mampu bertahan 1 minggu ke depan. Bila kita menyemprotkan insek hari Kamis, maka sampai hari Kamis lagi itu masih bisa memproteksi hama. Begitupun dengan fungisidanya. Fungisida disemprotkan hari Senin, itu akan bertahan ke hari Senin berikutnya. Sehingga pengeluaran petani mampu kita hitung-hitungan aja. Kalau dicampur-campur, kita masukkan fungisida, insektisida, masukkan pelekat dan lain-lain, daun juga masuk. Di situ misalkan totalnya ada 300.000. Tapi kalau misalkan kita pisah hanya untuk insek aja, mungkin hanya 150.000. Nah, nanti di hari Kamis fungisidanya, kalau kita pakai fungisida aja dengan penembus, ya paling kita 120.000. Nah, dari situ kita bisa menghemat, dari 1 minggu ini bisa menghemat 300.000. Tapi kondisi tanaman bagus, bisa terproteksi. Nah, Kang Sugi, dalam kesempatan ini rata-rata kan petani di sini jarang, apalagi yang di greenhouse gitu ya. Campuran bahan soda. Di sini ada bahan sodanya, dia berfungsi sebagai perekat perata. Nah, tapi kalau misalkan masoil ini bahan aktifnya refined petroleum, atau bisa dikatakan golongannya adalah hidroparafin atau lilin cair. Nah, lilin cair ini fungsinya apa? Bukan hanya sekedar perekat, tetapi ini Kang Sugi ya, ini berfungsi sebagai penguat atau aktivator dari pestisida. Ketika masalah ini kita campurkan insek, misal tenaga atau kekuatan dari insek itu adalah 5, dicampur dengan masoil, maka kekuatannya akan menjadi berlipat ganda, menjadi 10. Terus kalau misalkan masoil pun ini berfungsi sebagai perekat, tentu sebagai perekat, sebagai perata.
Tapi yang tidak dimiliki oleh perekat lain, Masoil ini berfungsi sebagai pengawet pestisida. Jadi ketika nanti daun sudah disemprot menggunakan campuran Masoil, itu akan seperti dilaminating. Bagaimana reaksinya kita lihat aja. Nah, ini warna daun seperti ini kita masukkan sini, dan ini kita masukkan. Ini seperti ini. Ini keduanya sepertinya memang rata, dua-duanya rata nempel. Tapi kita akan lihat reaksinya ketika sudah kering. Nah, ini nanti kita akan keringkan dulu. Simpan di sini. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana kondisi daun ini setelah kering. Nah, teman-teman semua, kembali lagi ke Masoil. Jadi pentingnya Masoil itu karena hama di kentang itu terkenal dengan white fly atau kutu kebul. Terus juga ada Liriomyza. Nah, perlu Kang Sugi ketahui bahwa kutu kebul ini dia memiliki bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya. Ketika dia disemprot, itu sebagai pertahanan bulu-bulunya akan dilepaskan. Nah, jadi si pestisidanya itu, inseknya itu nggak berfungsi meracuni mereka. Dia masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau menggunakan Masoil, dicampur Masoil, bulu-bulunya tidak akan bisa dilepaskan. Dia langsung nempel bulunya, racunnya nempel, nggak bisa dilepas. Akhirnya mati. Nah, untuk Liriomyza sendiri, nah itu Liriomyza kan ada di dalam jaringan daun. Dia bentuknya ulat kecil atau ulam. Nah, itu dia menggerogoti di dalam jaringan daun, sehingga membentuk tulisan-tulisan. Kalau orang Pangalengan hama tulis sebetulnya. Hama ini kalau pestisida inseknya tidak dibantu oleh Masoil, dia tidak akan mati. Ketika pakai Masoil, obatnya langsung tembus ke dalam jaringan. Oke. Nah, selain dari itu, Masoil ini juga sangat menguntungkan bagi petani karena obatnya akan awet. Jadi ketika kita semprotkan di hari Senin, si obatnya nggak nguap. Jadi pestisidanya nggak nguap. Dia melapisi daun seperti dilaminating. Oke teman-teman semuanya, sambil menunggu kering tadi daun yang kita sudah celupkan, kita akan coba buktikan lagi dengan kertas. Kertas ini apa maksudnya? Kita lihat. Ini kita akan oleskan. Nah, ini akan oleskan itu di bagian belakang tuh. Kita sudah oles di sini, dan kita akan oleskan pula Masoilnya. Sedikit aja Masoil kita oles ke sini. Bisa diperhatikan rekan-rekan ya, kalau yang menggunakan Masoil itu tembus ke bagian sini. Kang Sugi bisa dilihat kan, pakai tangan Kang Sugi juga boleh. Ini dilihat ada tembus nggak ke tangan? Ya Pak. Coba ke tangannya, nah itu kan tembus kan. Kalau yang ini coba lagi, nah ini kan kesat karena ini belum kering, malah jadi robek karena ini adalah cairan biasa. Kalau ini kita menggunakan lilin cair. Nah teman-teman semua, dari hasil ini bisa kita lihat bahwa Masoil bukanlah perekat biasa dan bukanlah penembus biasa, tapi Masoil mampu menghemat pengeluaran petani dengan meningkatkan kualitas atau meningkatkan daya kerja dari pestisida. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, ini sudah kering, nah, udah kering ya, bisa dilihat. Ini yang menggunakan Masoil, ini yang tanpa Masoil atau menggunakan perekat biasa. Nah, bisa dilihat ketika dia proses kering, yang menggunakan perekat biasa ini kembali dok,
Jadi tidak nampak nempel terus gitu. Tapi kalau yang menggunakan Mas Soil ini mengkilap, nanti pestisidanya yang dicampurkan dengan Mas Soil ini dia tidak akan menguap tapi melapisi daun dengan lapisan-lapisan lilin seperti ini. Oke teman-teman semua, bagi yang baru gabung di channel Pestbuster Agroseed, silakan like, share, and comment. Jangan lupa subscribe. Nah, dalam kesempatan nanti kita akan juga membahas bersama Kang Sugi ini membahas tentang SOP perawatan pembibitan kentang dengan ala Pestbuster Agroseed. Bagaimana nanti hasilnya, bagaimana nanti penghematannya dan lain-lain, kita akan nanti bahas di episode berikutnya. Terima kasih, salam Pestbuster.